bersyukur pada malam hari ini Tuhan, setiap kami yang boleh hadir Tuhan Yesus, yang menerima undangan daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, kami mau duduk seperti Maria, mau merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami mau mendengar Engkau berbicara di tengah-tengah setiap kami. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga perjumpaan kami pada malam hari ini tidaklah sia-sia, tetapi perjumpaan kami pada malam hari ini mengandung janji-janji Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, ambil alih tempat ini. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ambil alih hati kami, hidup kami pribadi lepas pribadi. Sehingga pemberitaan firman-Mu Tuhan Yesus akan membuat kami semakin Tuhan Yesus memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Engkau. Bahkan setiap kami boleh diberkati, kami diubahkan. Bahkan lewat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu hanya alat dan hanya media untuk Tuhan pakai pada malam hari ini. Maka penuhi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berbicaralah Tuhan. Hamba siap untuk Tuhan pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita silakan duduk, wanita bersinar. Puji nama Tuhan, shalom. Haleluya, wanita bersinar. Saya percaya pada malam hari ini setiap kita boleh kembali menenangkan diri kita, hati kita, untuk kita boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini boleh mengubahkan setiap kita, dan kita menjadi wanita-wanitanya Tuhan yang senantiasa bersukacita, yang senantiasa bersemangat, bergelora di tengah-tengah keadaan kita sekalipun. Katakan amin. Puji nama Tuhan, wanita bersinar berkati oleh Tuhan. Tadi dalam pujian kita, dalam penyembahan kita, kita bisa mendengar lagu dan kalimat-kalimatnya tentang kesetiaan dalam pengiringan akan Tuhan. Saya sungguh terlalu percaya bahwasanya orang dunia bilang begini, enggak mudah untuk setia. Setuju dengan saya wanita bersinar? Ya, tidak mudah untuk setia. Karena kenapa? Di dunia ini notabene penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan. Baik itu sering sekali kita diuji dalam kesetiaan kita, baik itu terhadap pasangan kita, baik itu terhadap pekerjaan kita, bahkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Banyak orang berkata, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwasanya berbicara soal kesetiaan itu, soal setia itu adalah hal-hal yang besar saja. Benar ya Bapak Ibu ya, wanita bersinar ya. Saya pikir Bapak Ibu rupanya, karena ternyata ada bapak-bapak di sini. Salah. Ya, anak muda ternyata ya. Nah, wanita bersinar, banyak dari kita berpikir setia itu hal besar. Setia terhadap pasangan, setia terhadap pelayanan, setia sampai mati. Namun kita lupa bahwasanya sesungguhnya kesetiaan itu dilatih dan dimulai dari hal-hal yang kecil. Setuju dengan saya wanita bersinar? Ya, dimulai dari hal-hal yang kecil yang tidak kelihatan oleh orang lain, malah wanita bersinar. Itulah yang namanya kesetiaan. Firman Tuhan katakan dalam firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat ke-10, kita buka wanita bersinar. Lukas 16 ayat ke-10 berkata, wanita bersinar berkati oleh Tuhan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Katakan amin. Sekali lagi saya bacakan kepada kita wanita bersinar. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Wanita bersinar, saat ini kita hidup di zaman yang terlalu modern. Setuju dengan saya? Ya, terlalu modern, terlalu maju wanita bersinar. Nah, masalahnya karena terlalu maju, terlalu modern wanita bersinar, maka sukanya ganti-ganti. Setuju dengan saya? Sukanya ganti-ganti wanita bersinar. Karena kenapa? Hari-hari ini kita dipenuhi dengan ngetren. Setuju dengan saya? Ya, ngetren, suka ganti-ganti, apalagi yang ganti-ganti, moodnya ganti-ganti. Haleluya.
Ya, adik-adik muda pasti sudah tahu dong kalau moodnya itu ganti-ganti. Karena biasanya kalau mama-mama masih lumayan stabil. Tapi kalau anak gadis ini agak susah sedikit ya. Ya, kalau hari ini jumpa dengan pacar, ya moodnya pasti happy dong ya. Semangat dia ya, menyala dia. Tapi giliran nggak jumpa dengan pasangannya, dengan pacarnya ya kan, dengan ininya cowoknya, maka apa yang terjadi? Moodnya tiba-tiba lemes, nggak semangat, seperti nggak makan 5 hari 5 malam. Ya, wanita bersinar sepertinya dopingnya itu ya cowoknya. Ketika jumpa dengan cowoknya ya langsung dia sepertinya wow semangat gitu loh. Nah, wanita bersinar ini dia di zaman ini orang suka ganti-ganti, nggak setia. Haleluya. Tapi saya percaya yang di sini orang-orangnya semua setia. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita. Nah, kita kalau di sini saya percaya kita ini semua adalah wanita-wanita yang setia. Istri yang setia, anak-anak muda yang setia, anak gadis yang setia, bahkan anak-anak yang setia kepada orang tua, bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang setia kepada pelayanannya. Haleluya. Haleluya pelayan-pelayan Tuhan. Ini dia, bahkan tidak hanya itu, sukanya apa? Trennya ganti-ganti, ya kan? Hari ini bajunya baju yang dipakai ngetrennya lagi ngetren apa nih? Oh warna abu-abu semuanya, warna silver semuanya. Ngetrennya apa? Oh bajunya baju yang SD, yang nampak pusarnya. Beneran gak sih? Setuju ya? Semua orang suka ganti-ganti. Wanita bersinar berkati oleh Tuhan, tren ganti. Bahkan wanita bersinar, komitmen gampang pudar kalau tidak enak lagi. Kenapa banyak perceraian? Kenapa banyak perselisihan dalam rumah tangga? Karena kenapa? Dirasa dulu waktu pas bertemu lagi panas-panasnya di cintanya, lagi membara nih cintanya. Maka dia akan berkata, aku merasa dia itu cocok banget pada saya. Tiba giliran sudah jalan pacarannya 5 tahun, 7 tahun, udah mulai apa? Udah mulai pudar cintanya dan dia akan berkata, sepertinya kami sudah tidak cocok lagi. Kami sudah tidak cocok lagi. Sehingga apa yang terjadi? Komitmen gampang pudar. Haleluya. Susah untuk setia. Pokoknya kalau gue lagi senang, ya udah jalan. Tapi kalau lagi nggak mood, udah deh. Masih banyak kok yang kosong di sana. Gak gampang untuk setia kalau kita tidak di dalam Tuhan. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus saja setia sampai mati di kayu salib. Maka anak-anak Tuhan juga pasti setia sampai akhir. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Wanita bersinar dan diberkati oleh Tuhan. Kita harus menyadari itu. Berbicara soal kesetiaan tidak melulu hanya tentang kesetiaan dalam hal-hal yang besar. Dan ingat Tuhan telah terlebih dahulu setia kepada setiap kita. Dalam Ratapan pasal 3 ayatnya ke-22 sampai dengan 23 kita baca bersama-sama. Ratapan pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-20 sampai 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Katakan amin. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Wanita bersinar berkati oleh Tuhan dalam rutinitas kita, dalam rumah, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam mengurus anak-anak kita, bahkan ketika kita kuliah, sekolah. Adakah kita menjadi wanita-wanita yang setia? Adakah kita menjadi wanita-wanita yang punya komitmen yang radikal untuk tetap berjaya? Di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan mungkin dalam kehidupan setiap kita. Seperti Tuhan tetap setia sampai atas kayu salib. Wanita bersinar firman ini tadi berkata kepada kita saudaraku, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya. Bahkan dikatakan selalu baru. Kapan wanita bersinar? Setiap pagi. Berarti wanita bersinar kalau setiap pagi berarti tak berkesudahan. Karena kenapa? Setiap hari selalu baru kasihnya, rahmat-Nya, kesetiaannya untuk selama-lamanya. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Wanita bersinar berkati oleh Tuhan. Contohnya saja saat kita di rumah, saat kita di dapur, wanita bersinar berkati oleh Tuhan. Adakah kita setia?
Banyak di antara kita wanita bersinar karena berpikir bahwasanya kesetiaan itu soal hal yang besar aja, setia pada pasangan. Pokoknya kalau aku nggak selingkuh ya udah, itu kesetiaan namanya. Kita lupa bahwasanya sesungguhnya yang namanya kesetiaan itu nggak melulu hal-hal yang besar, hal-hal yang kelihatan wanita bersinar tidak. Tapi wanita bersinar yang dikasih Tuhan, bagaimana ketika kita sebagai seorang adik-adik muda, anak-anak gadis, bahkan sebagai seorang istri di tempat ini, ketika kita lagi di rumah wanita bersinar kata Tuhan, kita lagi di dapur, atau kita lagi atau kita lagi di kantor sebagai wanita karir, wanita bersinar berkati oleh Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita sebagai seorang ibu wanita bersinar, anak-anak lagi rewel, ya kan? Yang punya anak kecil pasti sudah mengerti ini, ya, menyusul ibu koordinator, ya kan? Kayak mana kita ketika kita sebagai seorang harus menjadi sebagai seorang istri, tetapi harus juga menjadi seorang ibu bagi anak-anak kita. Nah, ketika anak-anak kita rewel, apakah kita masih setia? Setia untuk apa? Tetap memasak kepada suami, kepada anak-anak kita, sekalipun sebenarnya kita dalam keadaan lelah dan capek. Katakan haleluya wanita bersinar. Kadang-kadang kita penat ya wanita bersinar, apalagi kemarin yang beberapa hari itu mati lampu ya wanita bersinar ya. Udah langsung itu sasaknya kurasa naik itu semuanya. Ya, panas, ngipas-ngipas pun. Yang punya anak bayi oke lah. Ya, pasti terjamin kesetiaannya. Karena kenapa? Dia kipas dirinya dan dia kipas juga anaknya. Untung suaminya nggak ngomong, "Mak, kipas juga dulu." Ini dia wanita bersinar berkati oleh Tuhan. Saat kita berada di dapur, ya kan, anak kita minta, "Ma, susu ma." Apakah kita masih bisa setia wanita bersinar berkata, "Nah, sebentar ya." Atau justru kita langsung berkata, "Gak kau tengok matamu ini, ha? Lihat dulu ini kerjaan mama ini, lagi memasak. Ini yang kau makan ya ini, yang kau makannya ini nanti," ya kan. Langsung naik tensi dia, ya kan. Berapa? 150. Tensinya per berapa? 90. Akhirnya apa? Darah tinggi. Ini nih saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, di saat-saat inilah wanita bersinar yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Justru di saat kita lagi lelah, di saat kita capek, kita masih bisa berkata, "Tuhan engkau baik." Suami gak peduli dengan kita, udah tahu dia kan. Dia pulang dari sana dia diam-diam aja. Ada gak kayak gitu? Ya kan, dia pulang dari pekerjaan, terus kita udah capek ini ya kan, ya kebetulan hari ini kita off, contohnya nggak kerja, terus kita di rumah, ya udahlah, kayak mana apa yang terjadi? Jadi big surti kita, ya kan, kerja dari pagi sampai malam. Pernahkah ada suami yang bertanya kepada istrinya seperti begini? Saya pikir mungkin kalau ada ya luar biasa ya, tapi itu bisa jadi ada di dalam 100 orang suami, mungkin hanya 1 atau 2 orang saja. Dia akan berkata, "Mak, capek mama hari ini ya. Sini mak, ku pijit dulu mama." Mana tadi? Kayak mana mak capeknya mama? Apa aja yang udah mama kerjakan hari ini? Bu siapa namanya Mentari. Pernah bapak bertanya begitu sama ibu? Gak pernah ya bu ya? Iya kan? Yang penting pulang kerja dia, duduk dia, nunggu kopi. Atau teh manis. Atau 1 piring kecil pisang goreng. Gak ada, jarang. Ya. Jarang wanita bersinar berkati oleh Tuhan. Ya kalau ada paling seperti Bapak Gembala lah. Ya, saya memuji, bukan memuji karena apa? Memang kenyataan. Kalau Bapak Gembala pulang dari pelayanan, dia pasti akan berkata kepada saya, "Kayak mana dari belakang? Amannya? Pelayanan aman, anak-anak aman." Walaupun gak aman, seorang istri harus berkata, "Aman." Aman, karena kenapa? Ujung-ujungnya kalau kita bilang gak aman nanti, resiko tetap juga jadi istri. Jadi jangan langsung dulu, kan ibaratnya masih happy-happy ya kan. Masih manis-manisnya, masa udah langsung diserang dengan ini kan. Kata-kata yang menyedihkan dan mengejutkan. Nanti spot jantung pula iya kan. Jadi yang manis-manis saja. Setelah nanti kita ini makan, kita cerita-cerita, barulah kita masukkan pelan-pelan. Kadang-kadang kita ibu-ibu ini gak tahu aturan pula iya kan. Bapak masih capek, langsung kita sosor dia. "Pak, bapak tahu gak begini. Langsung dia, "Tuhan, astagfirullahaladzim." Iya kan, langsung dia, ya kan, "Aduh Tuhan, mimpi apa aku punya istri kayak gini," ya kan. Gak tahu dia kalau itu memang tulang rusuknya yang hilang dulu itu. Ini dia wanita bersinar. Kesetiaan itu saudaraku perlu diuji.
Haleluya. Mampukah kita setia kalau suami nggak punya penghasilan? Ada sih pastinya. Ada. Karena saya percaya wanita itu pada dasarnya adalah setia. Beneran loh. Kalau kita perhatikan di mana-mana, kalau suaminya meninggal, istri itu jarang loh yang meninggal. Jarang yang menikah lagi. sorry. Jarang yang menikah lagi. Beneran loh saudara. Tapi coba kalau laki-laki masih merah tanahnya udah minta ganti. Udah gak sabar dia. Karena kenapa? Gak ada yang dibelainya. Makanya ibu-ibu jaga kesehatan. Biar bapak-bapak tetap terawat. Ibu pun terawat. Beneran loh. Bukan hanya di kota, di kampung pun banyak kayak gitu. Iya kan? Belum ini. Makanya kalau ada istri kan baru 2 bulan meninggal suaminya. Udah langsung menikah lagi dia. Udah gawat itu ibu. Perlu dipertanyakan itu. Beneran loh, perlu dipertanyakan. Tapi karena yang saya tahu perempuan itu orangnya setia. Iya kan? Makanya kalau apa? Kalau ada selingkuhan, lalu istri yang sah akan berkata kepada selingkuhan, kamu nggak tahu ya dari mana suami saya ya, dari dia miskin ya, dari nggak punya apa-apa sampai detik ini, aku tetap menunggu dan setia kepadanya. Tiba giliran dia udah kaya, udah punya, kamu nyosor aja, bener gak sih? Kamu nggak tahu gimana susahnya hidup, ya. Kayak yang terakhir itu kan, pelakornya pula yang ngamuk katanya, siapa suruh? Ya udah ikatlah kaki suamimu. Udah gawat itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Perlu itu dibaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Wanita bersinar yang dikasih oleh Tuhan, memilih setia itu adalah pilihan harian. Bukan perasaan saudaraku yang dikasih Tuhan musiman. Saya ulang ya. Wanita bersinar memilih setia itu adalah pilihan harian. Karena kenapa? Kesetiaan itu akan diuji setiap hari. Bukan musiman. Musiman itu ya itu tadi. Kalau lagi mood ya setia. Giliran gak mood, lagi gak baik-baik perasaannya gak perlu setia. Karena ada tetangga kok lebih ganteng dari kau. Lu jual gue beli. Ya kan? Gak bisa karena bukan musiman. Setia itu adalah pilihan harian. Setiap hari kita harus terus belajar untuk setia, setia dan setia. Wanita bersih berkati oleh Tuhan. Sebagai ilustrasi bagi kita. Apa wanita bersinar? Karet ya wanita bersinar. Bilang karet Bu Gembala. Karet apa ini namanya wanita bersinar? Siapa bilang ini karet gelang? Ini karet sayur. Karet sayur apa karet gelang? Suka-suka saya lah, orang saya yang pegang. Iya kan? Nah, wanita bersinar berkati oleh Tuhan. Ini adalah karet, katakan karet. Ini adalah karet gelang atau karet sayur, terserahlah, yang penting karet. Ya bisa ikat rambut juga kok ini. Nah, wanita bersinar berkati oleh Tuhan. Ini karet gelang ini wanita bersinar. Kalau saya tarik wanita bersinar, ini dia. Kita itu kadang seperti tarik ulur. Kadang begini. Benar gak sih? Kadang dia udah gini. Segala arah harus bisa dilebarkan. Kadang-kadang lagi capek. Anak-anak minta lagi capek. Ini baru makan nih kita, tiba-tiba anak terpaksa kita harus berhenti makan dulu. Udah masuk gigi di jari-jari tangan. Anak gadis nggak usah so apa ya. Nanti kamu rasain, makanya jangan buru-buru merit. Demen kali aku Bu Gembala. Kenapa? Biar statusku jelas. Kamu yang gak tahu ajanya gimana susahnya itu menikah. Tanya nih ibu-ibu yang sudah berpengalaman sampai puluhan tahun. Ya, yang rasa kalau bisa tukar tambah mereka juga mau itu, gak mau lagi menikah. Mau jadi anak gadis aja mereka. Ya, karena memang mereka sudah ditakdirkan Tuhan untuk memang harus sudah menikah. Makanya mereka ya udah terima kasih Tuhan, ku terima bukan nasib tetapi takdir yang Tuhan berikan ini. Iya kan, kehidupan kita seperti begini rasanya. Udah mau di ujung nih, mau putus saudaraku. Wanita bersinar udah mau putus ini. Bener gak? Makin ditarik makin putus gak sih? Nah, anak minta perhatian, kerjaan menumpuk. Pelayanan juga harus jalan terus.
lagi dipakai. Tapi selama karetnya ini belum kenapa kita itu tetap bisa balik setia? Karena kenapa? Karena kasih karunia Allah yang melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan yang kita pelajari dalam 10 malam berdoa doa puasa. Kenapa kita bisa balik setia? Karena kasih karunia yang melimpah-limpah dalam kehidupan. Yang terus mengingatkan, ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Untuk apa? Untuk tetap kembali setia. Karena kenapa? Karena kesetiaan itu bukan karena kuat gagah hebat kita. Bukan karena kita mampu. Tetapi karena apa? Karena Roh Allah ada di dalam setiap kita. Karena Tuhanlah makanya kita bisa setia. Karena kenapa? Roh Kudusnya yang memampukan kita. Ketika kita lagi sedih, lagi susah, maka apa yang terjadi? Roh Kudus memenuhi hidup kita. Kita dikuatkan, kita dihiburkan, kita diberikan kemampuan untuk kita dapat melewati setiap musim kehidupan kita. Meskipun dia wanita bersinar diberkati oleh Tuhan, meskipun dia kadang longgar, karena kenapa? Mulai penat, sakit kepala, pusing, suami banyak tuntutannya, dia nggak tahu kita udah mencuci, mengepel, penghargaan pun tidak ada, ya kan? Minta dibeliin es dawet aja susah. Dia selalu berkata, kan udah aku kasih yang kemarin itu. Dia nggak tahu kan, kalau udah pecah uang 100.000 itu, udah habis itu, nggak ada lagi gunanya. Bener nggak sih Bu? Coba Ibu belanja deh, beli cabai, beli aja dulu 1/2 kilo. Udah berapa itu sekarang 1/2 kilo? 20.000 Bu Ana tahu. Kalau udah pecah uang 100.000 itu, udah nggak ada lagi. Bentar lagi nanti aqua galon 22.000. Gas berapa sekarang? Soalnya saya bukan penjual soalnya. 20.000. Udah berapa Bu? Udah habis. Ke gereja. Ya wajar lah kasih durung-durung. Iya kan? Udah habis. Kita minta lagi hari Seninnya. Katanya yang kemarin kemana Mak? Kemana Mak yang kemarin Mak? Terus kita bilang samanya, udah habis loh Pak. Gak ada lagi loh Pak. Terus dia, karena gak cocok dirasanya kan. Mama ini memang boros sekali ya. Akhirnya kita bilang, ya udah Bapak aja lah yang urus. Akhirnya apa yang terjadi? Merbadai lah. Bertengkar lah jadinya kan. Kadang-kadang kita seperti begitu wanita bersinar. Tetapi justru dalam keadaan ini kita dituntut untuk apa? Tetap setia. Firman Tuhan di dalam ratapan ini wanita bersinar yang disampaikan di dalam ratapan ini wanita bersinar. Ini terjadi kapan? Ini terjadi pada saat wanita bersinar diberkati oleh Tuhan. Terjadi di Yerusalem ketika Yerusalem hancur wanita bersinar diberkati oleh Tuhan. Maka semuanya hancur, semuanya berantakan wanita bersinar diberkati oleh Tuhan. Tapi di tengah kekacauan itu wanita bersinar, Nabi Yeremia teringat saudaraku bahwasanya Tuhan tetap setia tiap pagi kasihnya baru. Semua boleh hancur dalam kehidupanmu. Semua boleh gagal dalam kehidupanmu wanita bersinar. Tapi ingat saat ini, katakan dalam dirimu, selama masih ada Tuhan, maka kekacauan yang engkau alami, kegagalan yang engkau alami, Dia dapat memulihkannya. Katakan amin. Katakan haleluya. Tuhan dapat memulihkannya. Gak perlu engkau takut, gak perlu kau sanksi wanita bersinar yang dikasih oleh Tuhan. Di tengah-tengah kekalutanmu, kecapekanmu, masalah hidupmu yang sedang engkau alami, ingatlah Tuhan tetap setia. Tuhan tetap setia saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini pun Tuhan mau mengajak setiap kita wanita bersinar yang dikasih oleh Tuhan. Untuk Dia berkata, kalau engkau lagi lelah, kalau engkau lagi susah hati, firman-Nya berkata, marilah kepadaku yang lemah letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Katakan amin. Katakan haleluya. Wanita bersinar diberkati oleh Tuhan. Apa dan bagaimana itu setia? Setia itu adalah setia saat tidak ada yang melihat. Jangan tunggu dilihat dulu baru setia. Oh, tunggu dulu dilihat Ibu Gembala baru kutunjukkan aku setia. Kalau aku paling rajin, aku yang mencari tikus, aku yang mencari apa di gereja ini, aku yang menyapu, ya kan? Aku yang membuang sampah, ya kan? Biar dulu dilihat Ibu Gembala kalau aku rajin, mana-mana tahu nanti kan pas akhir tahun nanti dapat lagi nanti door prize 2 juta, 3 juta. Kan bisa begitu toh? Ya kan? Iya kan? Jangan tunggu dulu dilihat dulu wanita bersinar. Setia itu
justru ketika tidak ada yang melihat. Haleluya. Pagi-pagi jam 5 bangun, saat teduh dengan Tuhan, berdoa. Ada yang lihat enggak? Enggak ada kalau kita sendirian di kos. Itu yang Tuhan mau dari kita. Bagi ibu-ibu, pagi-pagi, ya wanita bersinar ya, pagi-pagi bagi kita yang udah punya anak, suami mau pergi bekerja, pagi-pagi jam 4 pagi, 4.30, jam 5 pagi mesti bangun, siapin bekal anak-anak yang mau berangkat ke sekolah, wanita bersinar berkati Tuhan. Padahal kita masih capek, bener gak sih? Kita masih capek, kita masih ngantuk, kadang-kadang pun kita salah potong, kita kirain bawang putih, rupanya bawang merah. Atau bawang bombay, kita pikir cabai merah, rupanya cabai bencong. Cabai apa? Cabai apa sih namanya? Cabai setan. Nah, ini lebih parah lagi, setan. Pokoknya lah cabai paling pedas itulah. Saya nggak tahu karena di pajak sukanya bilang ini bu pedas, ini cabai bencong. Kenapa rupanya dibilang itu cabai bencong? Saya juga tidak tahu. Ya, yang penting cabai paling pedas itulah. Ya, yang ada warnanya kuning-kuning dan merah-merah sedikit. Nah, ini wanita bersinar berkati Tuhan. Ya, kita bangun pagi-pagi. Kita bangun pagi-pagi, kita harus memasak. Padahal kita masih capek. Memang ya wanita bersinar berkati oleh Tuhan ya. Kalau dipikir-pikir memang wanita ini punya beban ganda. Beneran loh, beban ganda. Adik-adik muda, makanya persiapkan dirimu sebelum engkau ini. Ini hanya contoh-contoh kecil. Masih banyak lagi contoh-contoh besar lainnya. Masih banyak lagi contoh-contoh besar. Kita harus memasak. Udah gitu kita kasih dalam rantang. Gak ada yang tepuk tangan. Iya kan? Iya kan? Lain kalau kita jadi well di depan ini ada yang tepuk tangan. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Iya kan? Masih syukur. Loh, kau kalau di rumah bu kayak mana? Udah bangun jam 4 pagi bu, karena ujian anak kita. Bangun kita ya kan, kita persiapkan makanan, kita bikin, kita gosok bajunya. Kadang-kadang ke laundry, udah masuk memang laundry, tapi tetap juga jorok leher-lehernya. Terpaksa ya kerja lagi ya kan. Ya kan, terus kita gosok lagi karena udah masuk tadi lipatan-lipatan. Jadi agak ini biar rapi anakku ini. Terus bu, ada yang tepuk tangan samamu? Udah pasti gak ada bu. Santai aja bu, anak kita pun gak bilang nih, makasih ya mak, baik kali mamaku ini. Memang gak ada duanya mamaku ini. Udah digosok sama tukang laundry, mama gosok lagi, memang paten kali mamaku ini. Tepuk tangan dulu aku. Gak ada bu, gak ada bu. Udah gini aja lah bu. Dari kepala sampai ke sini aja. Tajam, sabar bu, ya tahan ya bu ya. Nanti bu, kalau ibu minta tepuk tangan, tahu jawaban orang apa sama ibu? Emang itu udah tugas perempuan kok. Itu udah kewajiban. Minta tepuk tangan. Sorry ya. Sabar bu. Kesetiaan sedang diuji. Katakan kiri kanan, kesetiaan sedang diuji. Adik-adik muda. Nyapu. Ngepel. Cuci piring. Iya kan? Iya kan? Ibu-ibu udah pulang kerja. Mak ini ya, seperti Ibu Natalia di sini. Wanita karir, kerja. Kalau saya sih wanita karir, kerajaan sorga. Iya kan? Wanita karir. Udah pulang ke kerja. Pulang ke rumah. Hah, maaf bu. Jangan ibu bilang gak ada kerjaan. Masih banyak kerjaan bu. Ana udah ngerjain PR memang. Tapi wajib dicek itu bu. Wajib dicek PR-nya. Karena belum tentu jelas PR itu. Dikerjakannya memang rupanya jawabannya aja langsung. Apalagi kalau matematika gak ada jalannya katanya. Kenapa gak jalannya? Karena katanya mak gak ada jalan lagi memang ayat satu langsung. To the point. Iya kan? Iya kan, benar kan? Iya kan? Tugas lagi bu, ibu harus ngecek lagi PR anak itu bu. Tapi ingat bu, gak ada pujian bu. Gak ada. Ya. Baru lagi ya kan, ibu-ibu lagi ya kan. Apalagi kalau sebesar ini. Ya Tuhan. 10 kali kita bereskan mainannya, 10 kali dihancurkan. Kalau bisa pun 10 kali kita bersihkan, 100 kali dikerjainya lagi. Sabar bu, sabar. Ibu udah bereskan itu semuanya. Udah rapi rumah, tinggal mau tidur ini ya kan. Tinggal mau tidur kan, bapak baru pulang dari kantor. Apa yang terjadi? Kaos kakinya langsung dia bawa di tempat tidur. Apa mau kau bilang? Hah, itu raja, anak raja.
Apa yang harus kita lakukan? Sabar Bu. Tetap sabar. Ingat, kita harus tetap setia. Katakan kiri kanan, setia itu mahal. Iya. Adik-adik muda, iya kan, menyapu, mengepel. Mama bapak kita nggak puji kita, santai saja. Nggak perlu tepuk tangan untuk itu, karena nanti dibilang memang udah tugasmu kok itu. Masa makan-makan aja kamu? Nggak kudu. Iya kan, bener nggak sih? Masa nggak mau bantu orang tua? Saudaraku, justru dari hal-hal seperti inilah kita diuji. Bukankah Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Makanya kalau kamu merasa penat otakmu dalam pekerjaanmu, capek lagi pulang ke rumah, udah gitu direpetin lagi, tenang maho. Firman ini tadi berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah semua dengan segenap hatimu seperti untuk apa? Untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bukan untuk bapakmu, bukan untuk mamamu, ya. Bukan untuk gembalamu, ya. Bukan untuk suami, bukan untuk anak-anakmu, tapi perbuatlah itu seolah-olah untuk Tuhan. Tenang. Katakan kiri kanan, tenang. Tenang wanita bersih diberkati oleh Tuhan. Tuhan lihat kesetiaan di tempat yang tersembunyi itu. Bahkan itu juga yang akan membentuk karakter kita. Itu yang akan membentuk karakter kita wanita bersih diberkati oleh Tuhan. Yesus sendiri wanita bersih diberkati oleh Tuhan. Selama 30 tahun hidupnya biasa loh. Gak ada yang open kok, biasa aja, santai aja. Kenapa? Anak tukang kayu kok. Benar gak sih? Benar ya wanita bersinar ya? Ya, Yesus sendiri hidup 30 tahun, hidup biasa di Nazaret loh. Dengan orang tuanya, dengan Yusuf, dengan Maria. Setelah 3 tahun pelayanannya yang luar biasa. Tuhan itu adil. Wanita bersinar, tunjukkan aja setiamu. Tuhan Yesus juga gak buru-buru kok. Gak buru-buru, ditunggunya dulu 30 tahun. Baru setelah 30 tahun usianya, maka 3 tahun selanjutnya disitulah pelayanannya sangat luar biasa. Bahkan membuat orang-orang terkesima melihatnya. Dalam hidup kita pun gak perlu buru-buru. Makanya saudaraku wanita bersama kata Tuhan, setia dulu dalam perkara-perkara yang kecil. Maka Tuhan akan mempercayakan kepada kita tanggung jawab yang besar. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Wanita bersinar kata Tuhan. Yang kedua wanita bersinar adalah setia saat hati lagi capek. Katakan kiri kanan, hatiku lagi capek. Ya, capek karena apa? Capek mikirin jodoh. Capek ngapain? Capek mikirin bapakku. Capek ngapain? Capek mikirin mamaku. Capek mikirin apa? Capek mikirin bosku. Iya kan? Semua capek. Capek apa Bu Kevin? Capek mikirin uang kata Mak Kevin. Jangan capek mikirin uang Mak Kevin. Firman Tuhan katakan kebajikan, kemurahan. Itulah yang mengikuti setiap hidup anak-anak Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Setiap saat hati lagi capek, contohnya apa? Suami pulang kerja, ya diam saja. Iya ya, gak ngerti dia kalau kita juga lagi capek. Dipikirnya dia aja yang capek. Padahal kita lebih capek, pekerjaannya hanya satu di kantor. Duduk di depan komputer. Ya kan? Atau mengetik atau segala macam atau pergi ke lapangan. Sedangkan kita, dari terbit matahari sampai pada masuknya, ibu-ibu dan anak gadis tetap berjaya. Berjaya dia di rumah. Apa kerjaannya? Pagi-pagi apa kerjaannya? Membersihkan tempat tidur, ya kan? Menyapu, mengepel, memasak, mencuci. Wah, gawat. Pokoknya kalau jaga warung dari pagi sampai malam. Bapak, mereka ada waktu untuk tidur. Kita, jangan harap. Makanya lagi-lagi bagi adik-adik muda yang ngebet mau merit, pikirkan dek. Jangan ya dek, kalau nggak siap. Karena nggak cukup cuan dek. Ya, nggak cukup kalau hanya cuan saja. Bener nggak Bu? Ya, untuk apa ada uang pun kalau kau nggak tahu memasak? CEO yang menyamar. Saat
saat kita lagi capek harus setia wanita bersinar. Ya, suami pulang kerja, iya kan, dia diam aja, nggak ngerti kita, nggak ngerti dia kalau kita itu lagi capek, ya kan, kita udah lelah, ya kan, anak juga kadang-kadang mau tantrum, ya kan, kita main HP dia pun minta HP, lalu nggak kita kasih karena masih kecil, udah langsung ngamuk, guling-guling diam, seperti ulat, seperti belut, ya kan, dari sini sampai ke sana. Kalau sama aku itu, maaf ya dek, makin kamu menangis makin ku tinggalin kamu. Anak tantrum, belum lagi kalau ada gosip dari tetangga sebelah, atau belum lagi kalau ada gosip dari lingkungan, iya kan, di pekerjaan kita. Belum lagi kalau teman pelayanan gak kompak sama kita, gak mendukung kita terlambat, terus kita bilang samanya, nanti kamu cepat-cepat datang ya karena aku terlambat pulang kerja. Lalu katanya, saya juga terlambat sis. Tidak ada pertolongan, oke sis. Bener ya wanita bersinar ya. Memang ini komplit semuanya. Katakan komplit. Komplit memang, ini memang masalah kehidupan wanita, warawiri perempuan. Ya, baik itu perempuan yang bekerja maupun tidak bekerja, semua ini komplit di dalamnya. Wanita bersinar dikasihi oleh Tuhan, tetapi ingatlah wanita bersinar, ya, ketika kita kadang-kadang kita mau menyerah, kita mau berhenti untuk melangkah wanita bersinar yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau menjawab kasar, bener gak sih? Kadang-kadang kita emosi ya, mau jawab kasar ya. Kamu ini nggak tahu diri banget, lo tinggal makan. Berapa sih gaji yang kamu kasih sama aku? Gak cukup loh, lihat tuh tetangga tuh, bulu matanya ganti. Tengok dia, rambutnya kinclong terus. Setiap hari ke salon. Untuk tidur aja pun harus bersasak. Ya kan? Untuk dijalin aja harus bersasak. Ada kemarin tuh dibilang si Lina sama aku, Bu Gembala, ibu tahu nggak ini? Oh, berdua dengan si Cecil itu. Dia bilang, Bu Gembala, ibu tahu nggak? Ini. Kenapa? Mereka ini gibah ke saya. Bu Gembala, kenapa rupanya? Ibu tahu nggak? Masa sih Bu Gembala hanya untuk apa sih? Apa sih namanya? Hanya cocang. Hanya untuk cocang rambut aja ke salon. Hah? Serius? Iya. Ternyata mata mereka adalah mata-mata. Iya, wanita bersinar kata Tuhan, kadang kita mau menyerah, mau menjawab kasar suami kita, orang yang ngejahatin kita, ya wanita bersinar. Macam kita gerem, pengen kita bilang, ku cabut kukumu, ku cabut gigimu. Bener ya wanita bersinar yang kasih oleh Tuhan. Tapi wanita bersinar yang kasih oleh Tuhan, lagi-lagi kita teringat, Tuhan setia kepada kita. Tuhan setia kepada kita. Kita gak mau menyakiti, bukan kita tidak mau menyakiti hati orang yang menyakiti kita, tapi kita gak mau menyakiti hati Tuhan. Itu yang terlebih-lebih kita gak mau Tuhan kecewa sama kita. Pengen kali kita jawab suami kita, pasti dia bilang ke kita, sengaja ya kau ya bicara-bicara ya sama itu ya, sama kawanmu di kantor itu. Ya gimana kalau gak bicara? Pas pula minta sesuatu kan kamu bilang, gak mungkin, gak pakai bahasa roh soalnya, gak ngerti dia. Ya terpaksa, selagi itu masih normal, katakan normal, sah-sah saja. Iya, tapi jangan pula iya kan kau bergelayut-gelayut pula di kantor ya kan. Ada juga kayak gitu, iya kan, ramah kali, rajin menjamah. Ya kan, dia gak ngomong kalau gak ramah tangannya. Ya kan, bang, ya bang, bang. Yang ngamulah suamimu bodoh. Iya kan, ada kayak gitu memang ya kan, ramah kali tangannya. Bang, antar aku lah bang. Gak bisa rupanya kalau tanganmu gak main. Emosi saya. Emosis. Beneran, ya kalau ngomong aja lo mulut, gak perlu tangan. Apalagi sampai kaki, kayak gini-gini bawah meja. Banget di antara ngamuk lah suamimu, bukan hanya bawa kelewang lagi, dia samurai. Ini dia Galatia nama yang ke-9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Katakan jangan jemu-jemu.
Jangan jemu-jemu berbuat baik. Sekalipun hati kita udah capek rasanya, udah bosan rasanya, udah pengen ngamuk. Ingat firman ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Capek, siapa gak capek? Jangankan Anda, saya pun capek menghadapi Anda. Tapi tetap aja semangat. Karena firman ini berkata jangan jemu-jemu berbuat baik. Gak ada kata bosan untuk melakukan hal yang baik. Gak ada kata bosan untuk melakukan hal yang baik wanita bersinar. Artinya apa? Setia bukan karena tidak capek. Tapi kita memilih untuk tidak berhenti di tengah jalan. Karena kenapa? Tuhan mengerti rasa capek kita. Tuhan mengerti rasa lelah kita. Karena kenapa? Tuhan juga pernah capek kok. Yesus pernah capek loh. Terbukti di mana ketika dia lagi merasa kelelahan, apa yang terjadi? Dia pernah tertidur di buritan. Di kapal, bener gak? Bener. Tertidur di buritan perahu. Saat apa? Saat badai. Namun apa yang terjadi? Dia tidak meninggalkan murid-muridnya. Dia tetap ada. Jadi wanita bersinar saat kita lagi capek hatinya, lagi gak bersemangat, tetaplah setia. Katakan amin. Yang ketiga wanita bersinar adalah setia menjaga hati dan lidah. Katakan setia menjaga hati dan lidah. Memang lidah tak bertulang. Ya kan, bener kan? Itu lagu lama zaman kami dulu itu. Mungkin yang muda-muda gak tahu. Tapi gak tahu kalau yang tua juga tidak tahu. Setia menjaga hati dan lidah. Kadang di kehidupan keluarga ya, benar gak? Siapa yang punya grup WA keluarga di sini? Semua pasti. Beneran ya? Kadang-kadang di dalam grup keluarga ini pun gak aman kadang. Beneran? Serius kan? Yes, berarti di sana korban. Di sana sini, di sini pelaku. Wanita bersinar ya kasih Tuhan, kadang-kadang di dalam kehidupan keluarga pun ya, di dalam grup WA itu kadang-kadang ya ada juga kadang-kadang saling menyindir. Beneran loh, saling menyindir, menunjukkan kehebatan segala macam ya saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Bahkan di dalam grup WA kantor ada yang sedang menonjolkan diri ya kan. Padahal sebenarnya biasa aja kan, tapi biar kelihatan wow, biar ini apa validasi. Ya kan sampai begini-begini kalian kan. Ya wanita bersinar kasih Tuhan, ada orang yang apa nyinyir, bener ya? Ya wanita bersinar kasih Tuhan, di kantor ada yang kita udah kasih ide, tiba-tiba dibilangnya ideku itu. Ada kayak gitu ya kan? Ya kan? Tiba-tiba di kampus kita ide kita tadi kita bicarakan kan karena pengen kita, makanya kau pun songok kali, pengen kali kau tunjukkan idemu sama orang ya, dicuri lah idemu. Dan artinya mampus kau kan udah aku dapat. Aku duluan nanti ke ketua OSISnya, biar aku duluan. Biar aku yang dapat, cari muka, carmuk. Padahal dia gak tahu muka di sini terus. Ini dia wanita bersinar mendekati oleh Tuhan. Ada kata-kata yang bikin sesak di dada wanita bersinar mendekati oleh Tuhan. Sesungguhnya kita mudah saja untuk membalas. Benar ya? Kita mudah ajanya untuk membalas. Karena, waduh kalau perkara kata-kata kasar ini gak perlu dibeli. Semua orang punya. Apalagi ke tipe-tipe kalian ini. Ibu-ibu dan gadis-gadis yang cantik dan bohai. Ya, pasti itu. Ada kadang-kadang keinginan untuk balas. Gregetan ya. Ya, pengen kita ambil ginjalnya. Benar ya? Wanita bersinar ya? Iya kan? Pengen juga kita menyimpan dendam. Ya, benar ya wanita bersinar? Ya ya. Tetapi kita ingat, boleh. Kita hanya mau membuka mulut kita dengan hikmat. Karena kita tahu bahwasanya wanita bersinar kata oleh Tuhan, lewat lidah kita ini harus menjadi berkat. Bukankah dalam firman Tuhan di dalam Amsal wanita bersinar 31 ayat yang ke-26 berkata, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Amsal 31 ayat yang ke-26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Dan makanya kalau ada ibu-ibu kasar kali dia ya kan, asik dari pagi sampai malam kebun binatang aja saya sanksi itu. Bukan hikmat itu. Ya, bukan hikmat, bukan seperti firman Tuhan dalam Amsal 31 ayat 26 ini wanita bersinar. Enggak itu, ya. Makanya kita harus apa? Bisa mengontrol
cakap-cakap kita ini. Ya, harus bisa mengontrol apa yang keluar daripada lidah kita ini, wanita bersinar berkata Tuhan. Kalau seandainya kita rasa bahwa kita mau marah, takut kita kata-kata kita nanti menyakiti hati orang, lebih baik gigit lidahmu. Kamu gigit lidahmu biar jangan keluar. Ya kan, udah mau ngamuk, mau keluar bola matanya. Sabar, tarik nafas. Sabar kali lah aku menghadapi kau, Dek. Ya kan, atau suami kita ya kan, udah pengen kita tumbuh aja mukanya kan, walaupun gak seberapa kekuatan kita ini, tapi minimal lumayan lah bisa merah juga muka ya kan. Tapi kita gak mau membalas karena kita ingat kasih Tuhan dalam hidup kita. Ya udah Bu, kalau lagi emosi jangan balas ke bapak Bu, cari tembok, tumbuh di situ aja. Bener, kalau enggak masuk kamar Bu. Kadang-kadang kita perlu meluapkan emosi, bener gak Bu? Masuk ke kamar, cari dulu, lihat dulu bapak posisinya di mana. Agak jauh dia, masuk ke kamar, taruh muka itu di bawah bantal, baru teriak, Bagudung, ya kan, Bagudung Tano, ya kan, tikus tanah, ya kan, teriak, ya kan, ibu bilangin, padahal ibu lagi marah loh, ibu bilang tikus tanah suami ibu. Gak boleh kayak gitu, ibu teriak aja begini, oh cintaku paling ganteng kau, sayang kali aku sama kau. Tapi kau sakiti terus hatiku, baru lagi sakit. Nyanyi lagi kau, pulangkan saja aku pada nenekku. Kan benar ya wanita bersaudara, kadang kan hidup ini memang, makanya firman Tuhan katakan, ada saat kita menangis, benar ya? Ada waktu di mana kita tertawa, ada waktu di mana kita menangis. Makanya kalau waktu lagi menangis, jangan kau ketawa sedeng. Iya kan, di giliran kau menangis, harusnya menangis kau ketawa, menangis sambil ketawa. Pusing orang samamu, ya kan? Masih Jonathan ini. Paling berbahagia mereka ini di antara perempuan. Udah berapa lama kamu gak datang? Kirain tadi ini si Ari loh. Rupanya bukan, babang ganteng rupanya. Ini dia wanita bersama kasih Tuhan. Makanya wanita bersama perempuan bijak. Itu kan Amsal 31 itu kan tentang menceritakan tentang perempuan bijak ya. Perempuan bijak ya, wanita bersama. Perempuan bijak di Amsal 31 itu lihat ya. Jangan kalian pikir ya, kalau kalian baca ya ayat 31 itu perempuan yang sibuk itu. Perempuan yang sibuk. Di dalam firman Tuhan dikatakan, orang lain seluruh keluarga sudah tidur, dia masih sibuk memintal ini benang loh untuk membuat pakaian tenun loh. Baca nanti 31 itu. Orang lain udah pada tidur, dia udah terbangun. Masih tidur, dia udah bangun. Jadi jangan kalian bilang, ya dalam firman Tuhan itu Tuhan telah memberikan contoh, telah memberikan teladan bahwasanya di dalam Amsal 31 itu wanita itu adalah wanita bijak yang sibuk, namun lidahnya tetap terkontrol. Kadang-kadang kita karena udah sibuk kita, udah kerja kita, udah capek kita, gak dihargai kita. Pulang bapak, kita langsung ngamuk. Tahu bapak udah capek kali aku. Jadi gak terkontrol lagi udah kita, udah emosi kita, iya kan? Bener gak? Ada begitu di sini? Gak ada yang ngaku. Kadang kita udah gak terkontrol lagi ya kan? Apalagi kalau HP-nya dikuncinya gak tahu kita polanya. Oh, keluar langsung itu, bukan lagi ular beludak, ular sanca. Ular sanca serius. Ular naga. Sinaga, boru sinaga. Ya, boru sinaga dan boru gula itu sama. Sama-sama begini. Ini dia wanita bersama oleh Tuhan. Ya, kita boleh sibuk, tapi ingat, ya dalam kelelahan kita, dalam kecapekan kita, adik-adik muda, kamu mungkin capek disuruh mamamu aja. Terus kau bilang sama mamamu, aku aja mau kau makan mamamu. Ya kan, sabar, tenang. Tarik nafas. Mama memang senang kali menyuruh kamu karena tahu dia, kamu itu anak paling rajin dan kesayangan. Nah, tepuk tangan dulu dong. Nah, biar senang. Ada memang itu di dalam keluarga, selalu disuruh mamanya. Lalu dia merasa, aku ditindas. Seperti film-film itu, ditindas katanya. Gak tahu mama aku ini, kalau ini adalah calon istri CEO. Astaga naga, haleluya.
Maranatha. Setia itu juga perlu menjaga yang keluar dari mulut kita. Satu kata lembut bisa jadi air sejuk di tengah-tengah rumah yang lagi panas. Ya, satu kata yang lemah lembut wanita bersinar yang dikasih oleh Tuhan bisa jadi air yang sejuk di tengah-tengah rumah yang lagi panas membara. Emosi ini bapak iya kan, ngamuk dia sama mak kita. Kita datang sebagai anak. Pak, kenapa papa marah sama mama? Papa ini pun usul marah-marah. Mama mau makan gorengan gak? Kalau papa mau makan gorengan, gak berhenti marahnya biar butet buat. Butet. Ya kan? Maka kita buat. Kata-kata itu membuat bapak kita jadi emosi, tadi pengen nampar mama kita. Nyata anakku ini perhatian sama aku walaupun mamanya ini berarti mungkin karena mama istriku ini tadi lagi capek jadi makanya dia tadi besar kali suaranya. Masa aku bilang sama dia, "Ma, aku udah pulang." Terus dia bilang gini, "Lalu kalau udah pulang, kenapa rupanya?" Harus aku bilang, "Wow," gitu. Iya kan? Udah gak bawa apa-apa lagi. Kotor lah yang dibawa. Akhirnya kita datang sebagai apa? Penyejuk di dalam suasana rumah yang lagi panas, lagi hot. Kita datang sebagai apa? Cool. Iya kan? Kita datang sebagai apa? Sebagai freezer. Jangan sampai beku ya, Dek. Kita datang. Pak, udahlah Pak. Lagian itu kan cinta papa itu mamaku itu. Buktinya gara-gara cinta keluarlah kami 5 orang anak. Ya udah, oh lagi mama marah, bapak marah, ya kan? Itu bukti papa cinta loh sama mama. Ya udah, tenang Pak. Untuk membuat papa tenang dan hatinya kembali sejuk, saya buat kue bolu. Kue bolu sama Ivo. Pantat, ya kan? Pasti masakanku enak. Tenanglah Pak. Akhirnya bapak pun pergi. Cinta pertamaku tadi itu. Mak, lain kali mama jangan kayak gitu ya. Untung lo ada si Butet. Kalau enggak tadi udah. Kok jamba sih laki-laki Leni? Gimana sih Osiar nih? Masa laki-laki yang jamba? Udah pertanyaan besar itu Tahe. Iya kan? Akhirnya apa? Jadi sejuklah rumah itu. Iya kan? Jadi sejuklah rumah itu. Akhirnya terjadi ketenangan. Karena kenapa? Ingat, satu kata yang lemah lembut akan membuat suasana yang panas di dalam rumah menjadi sejuk. Tetapi satu kata yang kasar bisa menghancurkan hari sekarang dan hari yang akan datang. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Dan yang terakhir wanita bersih diberkati oleh Tuhan. Supaya jangan terlalu lama pulang. Supaya bisa makan kue. Yang keempat adalah setia pada panggilan unikmu. Katakan kiri kananmu, panggilanmu unik. Ya, panggilan kita unik. Ya, kadang kita suka membandingkan diri kita sama orang lain. Siapa di sini yang suka membandingkan dirinya? Siapa yang suka membandingkan dirinya dengan orang lain? Suka membandingkan dirinya dengan temannya, dengan orang yang dikenalnya. Kadang-kadang kita begini, Tuhanku kenapa sih aku ini ya? Sepertinya aku kena kutuk ini. Tengoklah teman-temanku yang gak pelayanan, udah sukses-sukses, udah pegawai negeri, udah pegawai luar biasa, luar angkasa. Aku yang udah melayani Tuhan, Tuhan begini-begini aja aku hidupku. Aduh, mereka kok lebih sukses daripada aku. Padahal aku sudah melayani loh Tuhan. Halo? Kenapa mereka Tuhan sekali tes aja langsung menang? Kenapa aku ya Tuhan? Kenapa ya? Kenapa ya? Katakan ya. Banyak di antara kita begitu wanita bersinar baik online maupun onsite ini. Kita suka membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Dengan kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita lupa bahwasanya panggilan kita itu unik. Jadi ibu rumah tangga pun kita saat ini, itu panggilan unik yang diberikan Tuhan kepada kita. Panggilan unik yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Mau saat ini kamu sebagai seorang anak gadis
anak yang ada di rumah dan rumahnya notabene keluarganya keluarga yang sederhana. Kau nggak juga, jangan memaksakan dirimu untuk menjadi orang yang kaya raya, yang tajir. Jangan, karena panggilanmu unik. Ya, jangan memaksakan diri untuk menjadi orang lain. Jadi diri sendiri, karena kenapa? Kita itu unik. Katakan kiri kanan, kita unik. Kadang kita berpikir ya kan, aduh enak kali lah mereka ya ditepuk-tepukkan tangannya. Mereka di depan selalu berdiri di mimbar. Tengoklah mereka joget-joget semua. Sedangkan aku hanya di dapur terus. Gak ada yang tepuk tangan sama aku. Ya udahlah, panggillah mereka supaya mereka tepuk tangan sama aku. Kadang kita berpikir, lu enak kali hidup mereka ya. Tengoklah mereka kan, kalau datang orang di salam, shalom, Tuhan memberkati, haleluya, El Shaddai, Maranatha. Sedangkan aku di ruang doa terus. Ya kan, aku di ruang doa terus, di dalam dapur gereja terus. Ya kan, pengen kali aku sebenarnya kan. Sekali Bang Ivan ini gak dikasihnya aku jadi memasak. Ya kan, kita suka membandingkan diri kita dengan orang lain, teman-teman. Wanita bersinar. Haleluya. Temanku sudah bekerja, pekerjaannya pekerjaan tetap. Sedangkan aku hanya IRT. Itu pun gaji gak tentu. Ya kan. Cuma adanya di dapur. Kenapa ya? Anak-anak temanku itu baik-baik semua, penurut anak-anaknya. Kenapa lah anakku ini bendel-bendel kali? Ada kayak gitu. Iya kan? Kenapa lah ya? Tengoklah anak-anak teman-temanku itu penurut kali, baik-baik kali. Bu, katakan bu. Itu yang nampak di depan itu bu. Kalau di depan ibu kan, anak-anak teman ibu itu baik-baiknya dia. Belum tentu juga di rumah, mungkin lebih parah daripada anak ibu. Makanya jangan suka membandingkan diri kita lah. Ya, karena kenapa? Panggilan kita unik. Ya kan? Kadang sebagai anak-anak ngamuk kita sama orang tua. Kenapa sih mama aku ini keras sekali ya? Keras sekali mama aku ini. Tengoklah orang tua temanku itu. Masih boleh bawa sepeda motor sampai jam 3 pagi. Ya kan? Aku dikurung terus. Kalau kau nggak pulang jam 12 malam, awas kau ya. Tarik rambutmu itu nanti. Mama aku ini ya, terlalu keras sekali ku tengoklah. Tengoklah mama aku ini selalu bilangnya, jangan pacaran. Orang lain aja masih SD boleh pacaran. Mengamuk dia. Mengamuk dia, tersenggol kayaknya. Kenapa sih mamaku ini? Kalau ke kampus aku selalu dilarang untuk dibonceng sama cowok. Tengok tuh teman-temanku yang lain. Gantian terus. Kemarin yang tonjang, sekarang yang pendek. Kemarin yang bonceng dia yang kurus-kurus, sekarang yang gendut. Kemarin yang ini sepeda motornya Astuti. Hari ini ku tengok Moge. Iya kan? Kenapa sih mama aku melarang aku boncengan dengan cowok-cowok banyak-banyak? Semua ada maksudnya. Untuk kebaikanmu, jangan membandingkan dirimu. Kalau kau dikasih Tuhan kepercayaan untuk hidup dalam keluargamu saat ini, berarti karena panggilanmu unik di dalam keluarga itu. Titik, gak pakai koma. Karena ada maksud dan rencana Tuhan. Karena kalau terlalu bebas pun kau nanti dikasih, kau terus kontak ganti, dikirain kau ini piala bergilir, cap jempol. Makanya, katakan kiri kanan, tersinggung kau. Senang kali Bu Gembala. Bilang senang kali Bu Gembala. Iya. Jangan kita mau membandingkan diri kita. Setiap kita punya panggilan, suamiku kok kayak gini ya Tuhan ya, dari pagi sampai malam kok kayak gini ya, garuk-garuk kepala aja aku memikirkan suamiku sampai kayak gini kita kan, ya kan, tapi gak rontok-rontok juga rambutmu, tetap aja tumbuh rambutmu ya kan. Gak usah pusing Bu, bukankah firman Tuhan, kenapa? Bukankah firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 7 ayatnya ke-17 jelas berkata, hanya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya. Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya. Seperti yang telah Tuhan tentukan baginya. Jadi kalau kita hidup sebagai ibu rumah tangga hari ini, kalau kita hidup sebagai wanita karir hari ini, kalau kita hidup sebagai anak kuliah hari ini, maka hiduplah sebagaimana yang telah ditentukan Tuhan pada kita. Dan hidup seperti orang lain. Ikuti aja alurnya Tuhan teman-teman.
wanita bersinar diberkati oleh Tuhan. Wanita bersinar, Tuhan tidak membuat setiap wanita itu sama. Karena kita unik. Tolong colek kiri kanan, katakan kepadanya, kamu itu unik. Ya, kita itu unik, wanita bersinar yang diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan wanita bersinar diberkati oleh Tuhan. Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, wanita bersinar yang diberkati oleh Tuhan. Setiap wanita itu tidak sama. Setiap wanita memiliki keunikan. Ada yang dipanggil jadi ibu rumah tangga, ada yang dipanggil untuk bekerja, ada yang single, ada yang melayani di belakang layar, ada yang melayani juga di depan layar. Setia itu tidak soal posisi. Setia itu bukan soal posisi, teman-teman wanita bersinar yang dikasihi oleh Tuhan. Dan posisinya posisi yang besar, tidak. Tapi soal taat di posisi yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Makanya firman Tuhan katakan, setialah dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Saudara wanita yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia ini dibutuhkan wanita-wanita, dibutuhkan perempuan-perempuan yang setia. Bukan yang sempurna, tapi yang tidak pernah menyerah dalam segala situasi keadaan. Karena sesungguhnya kita tidak ada yang sempurna. Kita punya kekurangan, kita punya kelemahan, wanita bersinar yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kita diperlukan di dalam dunia ini untuk apa? Untuk menjadi wanita-wanita yang setia, yang tidak pernah menyerah di tengah-tengah keadaan, situasi dan musim kehidupan kita. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Wanita bersinar, ingatkah kita tentang Ruth? Ruth adalah seorang wanita di mana dia kehilangan suaminya. Dia harus kehilangan bapak mertuanya. Bahkan sebentar lagi dia akan kehilangan ibu mertuanya Naomi. Tetapi apa yang terjadi? Ruth setia ikut mertuanya yang janda. Yang tidak glamor. Tapi dari kesetiaan itu apa yang terjadi? Ruth menuainya. Dari setiap kesetiaan yang kita lakukan, ingat kita pasti akan menuainya. Ruth menuai dari apa yang dilakukannya, kesetiaannya kepada mertuanya Naomi. Apa yang terjadi? Dalam garis keturunannya maka lahirlah sang juru selamat, yakni Yesus. Dari garis keturunannya wanita bersinar yang dikasihi oleh Tuhan, lahirlah keturunan Daud sampai pada Yesus. Maria setia di kaki Yesus saat semua orang sibuk. Tapi apa yang dilakukan Maria? Dia lebih memilih untuk duduk di kaki Tuhan. Saat ini wanita bersinar yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita merasa kita biasa-biasa saja. Hidup kita biasa-biasa saja. Namun ingat, di mata Tuhan kesetiaan kita di dapur, di kamar, dalam keluarga, dalam pelayanan kita wanita bersinar yang dikasihi oleh Tuhan, itu tidak biasa. Tidak ada yang biasa. Kesetiaan kita saat kita pergi beribadah, saat kita menjadi volunteer, saat kita melayani, saat kita memberikan senyuman yang terbaik wanita bersinar kepada jemaat, kepada sesama kita, wanita bersinar kata Tuhan, itu bukan biasa-biasa di mata Tuhan, tetapi itu sudah lebih luar biasa. Karena kenapa? Itu adalah ibadah. Katakan haleluya. Wanita bersinar kata Tuhan, bangunlah dalam hidup kita kesetiaan itu. Karena orang-orang di zaman sekarang susah untuk mendapatkan yang setia. Wanita bersinar diberkati oleh Tuhan, setia dalam perkara kecil. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, ayo mari kita setia. Setia kita menjaga hati kita. Walaupun hati kita lagi lelah, lagi capek, tetap setia. Lakukanlah semuanya seolah-olah untuk Tuhan. Katakan amin. Ingat wanita bersinar, setia pada panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Setia pada panggilan yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan. Bukan kepada panggilan yang Tuhan berikan kepada orang lain. Setia terhadap panggilanmu menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, menjadi seorang pelayan, menjadi seorang anak. Setia. Apa yang Tuhan berikan kepada kita? Ayo kita setia. Jangan membandingkan diri dengan orang lain wanita bersinar kata Tuhan. Jangan. Karena sesungguhnya kita di mata Tuhan luar biasa. Katakan haleluya. Luar biasa wanita bersinar kata oleh Tuhan. Ingat, di mata Tuhan setiap ciptaannya tidak ada yang biasa-biasa, tetapi semua adalah spesial dan luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Mari
tundukkan kepalamu, tenangkan hatimu. Kita mau angkat pujian ini kepada Tuhan. Katakan seperti wanita mengurapimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Katakan demikian hidupku. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Sekali lagi katakan seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Katakan sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Mau tetap setia ya Tuhan. Menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Mau tetap setia Tuhan Yesus, menanti janjimu. Sampai kami mendapatkan Tuhan dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Kami mau setia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia. Ajar kami untuk tetap mengasihimu. Haleluya. Kami menyembahmu. Oh Yesus. Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kemuliaan bagimu Tuhan. Hati kami bersyukur. Hati kami menyembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini Tuhan. Untuk setiap kebenaran firman-Mu yang boleh mengajarkan kami Tuhan Yesus. Bahwasanya Engkau Tuhan yang setia Bapa di sorga. Setiamu ya dan amin Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kesetiaan Tuhan selalu baru setiap pagi, setiap hari dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan di tengah-tengah kekurangan, kelemahan kami. Bahkan dosa yang mungkin masih membelenggu kehidupan kami. Tetapi kami tetap mengingat bahwasanya kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya dalam kehidupan setiap kami. Tangan Tuhan tetap terbuka dan terulur untuk menerima kami apa adanya Tuhan. Yang mau berubah dan mau lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari hati kami untuk tetap setia Tuhan. Dari perkara-perkara yang kecil yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga Tuhan boleh mempercayakan kepada kami tanggung jawab yang lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan. Seluruh wanita-wanita-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan mereka menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Mari wanita bersinar berkati oleh Tuhan. Letakkan tanganmu dua-dua di dadamu. Letakkan tanganmu dua-dua di dadamu. Dan ikuti apa yang menjadi doa saya. Katakan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkanku untuk tetap setia dalam pengiringanku akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam kelelahanku, dalam kesibukanku,
dalam kekalutanku, dalam segala situasiku. Biarlah aku tetap setia kepadamu. Aku tetap mengingat Engkau yang telah terlebih dahulu setia kepadaku. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih karunia Allah terus melimpah-limpah dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memateraikan firman-Mu dalam kehidupanku. Sehingga aku melakukannya dalam kehidupanku dan nama-Mu dipermuliakan. Katakan amin. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah selama menyampaikan firman-Mu. Hamba kembalikan segala hormat, kemuliaan, pengaguman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan Yesus, firman Allah ini boleh menjadi suluh terang bagi jalan-jalan kami. Untuk kami semakin berkenan kepadamu. Di dalam nama Yesus, segala kemuliaan, hormat, pengaguman hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yang sudah mendengar firman, sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Sorakan haleluya. Silakan duduk wanita bersinar. Puji nama Tuhan, saya sangat percaya sekali setiap kita pasti diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Sebelumnya mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu pada saat ini Tuhan. Biarlah kami menjadi wanita-wanita yang setia dalam segala keadaan. Kami menjadi wanita-wanita yang takut akan Tuhan. Di dalam Engkau kami teguh dan kuat Bapa. Terima kasih Tuhan buat Ibu Gembala kami yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Engkau memberkati, memakai lebih lagi Tuhan. Agar lewat kehidupan dan pelayanan hamba-Mu Tuhan, banyak wanita-wanitanya Tuhan boleh dimenangkan. Dan biarlah lewat kehidupannya Bapa, biarlah nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati pelayanan hamba-Mu lebih lagi, memakai dengan dahsyat dan luar biasa di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar kami akan membawa persembahan kami. Dan kami membawa yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau menguduskan, menyucikan untuk dipakai bagi hormat kemuliaan-Mu. Dan kami percaya kehidupan kami dijamin lewat kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya, susah payah tidak pernah menambahinya. Kami memberikan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sambil memberikan yang terbaik, wanita-wanita bersinar, kita akan menyampaikan beberapa pengumuman ke depan. Kami mengundang seluruh wanita bersinar di tempat ini untuk hadir di ibadah doa puasa kita yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 2 siang di gereja pusat kita, Jalan Tamrin nomor 2 CD. Dan kami juga mengundang anak-anak muda, wanita-wanita muda di tempat ini untuk hadir di ibadah GC Army kita yang kita adakan pada hari Sabtu 30 Mei pukul 7.15 WIB di gereja pusat kita, Jalan Tamrin nomor 2 CD. Dan kami juga mengundang wanita-wanita bersinar di tempat ini untuk hadir di ibadah raya kita yang kita adakan 4 sesi. Sesi pertama pukul 8 pagi, sesi kedua pukul 10 pagi, sesi ketiga pukul 6 sore dan sesi keempat pukul 8 malam. Dan kami percaya di setiap ibadah wanita bersinar onsite, kami percaya ada jiwa-jiwa baru yang Tuhan kirimkan bagi wanita-wanitanya Tuhan yang baru pertama kali beribadah. Boleh melambaikan tangannya. Yang baru pertama kali beribadah, kami persilakan kakak untuk bangkit berdiri. Kami persilakan ibu kami untuk bangkit berdiri. Dan kami rindu menyapa dengan salam khas kita. Welcome home GCM, House of Worship and Revival. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, oh.
kami yang baru pertama kali beribadah, nanti setelah ibadah ini selesai, jangan langsung pulang, kita akan fellowship 1 sampai 2 menit bersama dengan pelayan Tuhan di tempat ini. Demikian saja yang menjadi pengumuman kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.